Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat, dan kesempatan sampai hari ini sehingga kita masih diberi waktu untuk memperbaiki diri dan terus belajar untuk meraih masa depan yang lebih cerah lagi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Ziadatul Adawiyah dengan NIM 084 akan menyampaikan pentingnya untuk membentuk akhlak mulia dan mengobati penyakit hati dari Alkitab Al-Ghazali. Dalam kitab Al-Ghazali ini dijelaskan bahwa introspeksi diri atau muhasabah diri, berdoa, dan melakukan amal baik lainnya merupakan salah satu langkah yang paling efektif dalam membentuk akhlak mulia untuk membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri dan kesombongan yang merupakan salah satu dari penyakit hati tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu penyakit hati, cara mengatasinya, dan untuk mengetahui juga beberapa contoh dan dampak dari membentuk akhlak yang mulia. Berikut pokok pembahasan yang akan dibahas dalam ringkasan kitab Al-Ghazali ini, yaitu terkait dengan apa itu akhlak, hakikat akhlak, keutamaan berakhlak mulia, beberapa jenis penyakit hati, dan cara mengatasinya. Beberapa keutamaan berakhlak baik yaitu diantaranya yang pertama, membawa ketenangan jiwa dan kebahagiaan, membantu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan tanggung jawab, menciptakan rasa saling percaya dan kedamaian dalam masyarakat sehingga terjauhi dari segala bentuk konflik, dan yang terakhir yaitu membantu membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Selanjutnya yaitu hakikat akhlak, di mana kata akhlak tersebut berasal dari kata khuluq dan hal yang digunakan dalam konteks akhlak dan karakter manusia, di mana kata khuluq tersebut merujuk pada watak atau tabiat yang menetap dalam jiwa seseorang yang merupakan sifat batiniah yang menjadi sumber perilaku tertentu seorang yang muncul secara alami. Sedangkan hal merujuk pada bentuk fisik seseorang seperti penampilan atau karakteristik fisik yang dapat dilihat. Berdasarkan hakikat akhlak tersebut, dalam Quran Surah As-Sad ayat 71-72, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan jasmani dan rohaniah, sehingga manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Selanjutnya yaitu beberapa jenis-jenis penyakit hati yang dibahas pada Alkitab Al-Ghazali ini, yaitu yang pertama hasad, iri atau dengki, takabur, ria, dan hub al-dunya. Hasad merupakan perasaan yang tidak senang terhadap kebahagiaan atau keberhasilan orang lain yang muncul dari kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ayat ini menjelaskan tentang larangan iri hati dan dengki terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu takabur atau sombong, yang merupakan perasaan merasa lebih baik dari orang lain dan suka meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat sombong. Ayat ini menjelaskan bahwa sifat sombong merupakan sikap yang menyimpang dari kebenaran dan menghalangi manusia dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan hukuman atas kesombongan yang mereka lakukan selama berada di dunia. Selanjutnya yaitu sifat ria, yaitu melakukan ibadah atau perbuatan baik bukan karena Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142 yang menjelaskan bahwa ria termasuk sifat orang-orang yang munafik yang memperlihatkan diri sendiri kepada orang lain agar perbuatannya supaya amal perbuatannya diketahui oleh orang lain bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu sifat hub al-dunya atau cinta dunia berlebihan. Mencintai dunia terlalu berlebihan menyebabkan seseorang bersifat serakah dan mengabaikan kewajiban agamanya atau lupa akan akhirat. Beberapa dampak penyakit hati
Yang dapat kita ketahui yaitu penyakit hati dapat menghalangi seseorang dari merasakan kedekatan dengan Allah dan mengurangi kemampuan untuk beribadah dengan khusyuk. Selain itu, sifat-sifat negatif seperti iri dan kesombongan yang sudah dijelaskan tadi tersebut dapat merusak hubungan antar sesama, menciptakan konflik dengan masyarakat, dan mengakibatkan ketidakpuasan serta kegelisahan selama hidupnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Terakhir yaitu cara mengatasi penyakit hati, yaitu diantaranya dengan muhasabah, berdoa dan memohon ampunan, mujahadah atau melawan nafsu, dan menjaga lingkungan dan pergaulan. Di mana muhasabah tersebut merupakan evaluasi diri atau introspeksi diri untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah serta akhlaknya seseorang, sehingga seseorang tersebut dapat lebih dekat dengan Allah dan menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Salah satu hadis yang terkait dengan muhasabah adalah barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menunjukkan bahwa dengan melakukan muhasabah, seseorang akan lebih memahami dirinya sendiri, termasuk kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Kesadaran inilah yang akan membawa individu tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka akan menyadari bahwa segala amal perbuatan harus dipertanggungjawabkannya kelak di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berdoa dan memohon ampunan. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis ini menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat manusia, namun yang terpenting adalah kesadaran untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa dan memohon ampunan, kita dapat membersihkan hati dari dosa dan kesalahan serta memperkuat hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga yaitu mujahadah atau melawan nafsu, yang dilakukan untuk melakukan amal baik dan menjauhi perbuatan buruk yang akan atau ingin dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan diri dan usaha untuk memperbaiki keadaan adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Mujahadah merupakan salah satu cara untuk membantu kita untuk tetap melawan nafsu, untuk berbuat yang kurang baik sehingga dapat konsisten dalam berbuat baik dan menghindari perilaku yang merugikan diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu menjaga lingkungan dan pergaulan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang tergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pergaulan dapat mempengaruhi akhlak dan perilaku seseorang. Dengan menjaga lingkungan dan memilih teman yang baik, kita dapat terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak hati dan akhlak kita. Lingkungan yang positif akan mendukung kita dalam beribadah dan berbuat baik sehingga membantu mengatasi penyakit hati. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kitab Al-Ghazali ini menekankan kita bahwa menjaga kesehatan hati merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk akhlak mulia yang berdampak signifikan terhadap kehidupan spiritual dan sosial kita. Penyakit hati dapat menghalangi kedekatan kita dengan Allah, mengurangi kualitas ibadah, serta menyebabkan perilaku buruk yang merusak hubungan kita dengan sesama, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dan kehilangan kebahagiaan dalam melakukan sesuatu di dunia ini. Untuk mengatasi penyakit hati dan membentuk akhlak yang mulia, kita perlu melakukan introspeksi diri atau muhasabah diri, memperbanyak doa dan memohon ampunan serta melakukan amal baik lainnya sambil menjauhi hal-hal negatif seperti yang dijelaskan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dan mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian ringkasan materi dari kitab Al-Ghazali tentang membentuk akhlak mulia dan penyakit hati yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.